Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya, Oram Channel, teman-teman ya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai usaha, teman-teman ya. Usaha sampingan ya. Dengan modal kecil, dengan keuntungan yang lumayan besar, teman-teman ya. Apa itu jenis usahanya, teman-teman? Ya, simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya ya teman-teman ya, loncengnya teman-teman, biar teman-teman gak ketinggalan video-video dari channel Mr. Warung, teman-teman ya. Yuk kita lanjut aja ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman usahanya itu produksi peti telur, teman-teman ya. Ya, mungkin di daerah teman-teman juga sudah tidak asing lagi teman-teman ya, yang namanya peti telur itu ya, yang berbahan dari limbah kayu itu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rinciannya dari pertama awal modalnya itu berapa, terus alat dan bahannya itu yang dikeluarkan pada saat awal mula berbisnis dari limbah kayu ini untuk pembuatan peti telurnya itu berapa teman-teman ya. Lalu keuntungannya itu berapa ya. Di sini saya akan kalkulasikan rincian biayanya dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Simak terus ya videonya ya. Yuk kita next aja teman-teman. Ya teman-teman, kita langsung ke rincian biayanya teman-teman ya. Nah, yang pertama yang harus kita beli yaitu pasti dari alat terlebih dahulu ya teman-teman, alatnya terlebih dahulu. Nah, alatnya apa-apa saja teman-teman. Nah, yang pertama itu ada gergaji ya. Nah, gergaji ini biasanya ada di material itu dengan kisaran harga dari mulai 20.000 sampai harga 150.000 ya teman-teman ya. Ya mungkin ya belinya yang sedang aja teman-teman, harganya ya yang kisaran 30 ribuan ya, itu ada itu. Kemarin juga saya pernah beli itu yang harga 30.000 ya, lumayan awet juga teman-teman ya. Malahan saya beli itu waktu tahun 2015 itu ya, 2015 itu pertengahan teman-teman. Sekarang udah tahun 2020, itu udah 5 tahun teman-teman, masih awet ya. Ya kemudian yang harus kita beli yaitu palu. Nah, palu ini juga ada di material itu dengan kisaran harga dari mulai 10.000 sampai harga 50.000 ya. Nah, tergantung berat dan kualitasnya teman-teman ya. Nah, saya biasanya kemarin terakhir beli waktu tahun 2017 itu saya beli yang harga 20.000 teman-teman. Nah, untuk palu, nah saya sarankan untuk palu jangan terlalu besar atau terlalu kecil juga teman-teman ya, ukurannya yang sedang aja teman-teman, yang kira-kiranya nyaman gitu, nyaman untuk digenggam, kemudian yang enggak terlalu berat juga teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke ini nih, golok. Nah, bagi teman-teman yang udah punya golok ya di rumah, ya berarti teman-teman nggak perlu masukkan ke dalam rincian teman-teman ya, itu bagi yang udah punya. Nah, kecuali yang belum punya bisa dimasukkan ke dalam rincian biaya awalnya teman-teman. Nah, golok ini biasanya dari kisaran harga 50.000 sampai harga 150.000 lebih malahan ya teman-teman ya, tergantung harga di daerah teman-teman ya. Kalau di saya kemarin saya beli dengan harga 50.000 teman-teman. 50.000 ya, lumayan juga lah, agak murah itu teman-teman ya. Tapi kan di beda-beda daerah pasti beda-beda harganya teman-teman ya. Malahan ada yang lebih mahal dari ini teman-teman, cuman saya belinya yang 50.000 aja teman-teman. Nah, untuk golok sendiri teman-teman bisa pakai yang ukurannya sedang aja teman-teman ya. Jadi maksudnya sedang itu jangan terlalu panjang dan jangan juga terlalu pendek teman-teman ya. Ya minimal panjangnya itu paling 40 sentian teman-teman lah, 40 sampai 50 cm teman-teman. Jadi jangan terlalu kepanjangan, soalnya kalau kepanjangan itu agak ribet juga teman-teman ya, nantinya susah itu buat mapasnya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu alat buat ngasah gergaji teman-teman, atau disebut juga dengan kikir. Nah, kikir ini biasanya dijual di material itu atau di toko bangunan itu dengan kisaran harga dari mulai 10.000 sampai harga 30.000, bahkan ada yang 50.000 itu teman-teman, yang kualitasnya lebih bagus ya. Kalau saya suka beli di material itu yang harganya itu yang 20.000 teman-teman. Nah, ini juga kalau menurut saya ini juga lumayan bagus juga teman-teman ya. Soalnya yang harga 20.000 yang sepengalaman saya ini bisa
mengasah gergaji sampai 10 kali teman-teman, 10 kali pengasahan kalau saya. Tapi entah juga kalau teman-teman nggak tahu berapa kali pengasahannya teman-teman ya. Kalau saya itu segini ya, lumayan juga teman-teman ya kalau 10 kali. Nah inilah teman-teman rincian biaya untuk pembelian alatnya. Ini modal awal untuk alat ini yaitu 120.000. Nah bagi teman-teman yang udah punya golok, berarti teman-teman bisa dikurangi aja 50.000 yaitu harga goloknya. Jadi teman-teman hanya mengeluarkan modal untuk alat itu sekitar 70.000. Ini bagi yang sudah mempunyai golok. Tapi yang belum mempunyai golok ini ya pasti rinciannya itu 120.000. Yuk kita next teman-teman, kita lanjut ke bahan ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita lanjutkan ke bahan bakunya teman-teman. Nah bahan bakunya itu cukup sederhana sekali teman-teman ya. Nah cuman membutuhkan limbah kayu saja, limbah kayu. Nah bang dimana nyari limbah kayunya ya? Ya ini limbah kayunya biasanya dijual di ini, di penggesekan teman-teman ya. Ini saya beli satu mobil SS itu, satu SS atau satu mobil dogong itu ya teman-teman, atau satu mobil R300 juga sama, itu dengan kisaran harga 200.000 per 270 peti teman-teman ya. Bahkan kemarin juga saya sampai 280 peti itu per mobil teman-teman ya, lumayan banyak juga itu ya. Ya kita ambilnya itu semperan teman-teman ya, semperan ya. Kalau saya beli dengan harga 200.000. Nah saya sarankan untuk teman-teman kalau beli bahan peti ya, biasanya kan bagi pemula itu biasanya kalau misalkan belanja ke penggesekan itu biasanya suka mahal itu ya teman-teman ya. Coba teman-teman cari yang harganya 200.000 teman-teman ya. Soalnya bukan apa-apa kalau misalkan kita beli bahan bakunya terlalu mahal, maka keuntungan kita itu kayak terlalu besar teman-teman ya. Jadi nggak tertutup itu dengan modalnya. Itu kan modalnya misalkan saya beli 300.000 nih teman-teman untuk satu mobil, ya itu menurut saya terlalu mahal teman-teman ya. Ya belum lagi kan biaya buat turun naiknya, nanti buat beli bensinnya kan ya, kalau misalkan menggunakan mobil sendiri ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman belinya yang langsung dianterin ke tempatnya gitu dengan harga misalkan 250.000 ya tidak apa-apa gitu, asalkan udah terima di tempat aja teman-teman ya. Itu saran dari saya ya. Kemudian yang harus dibeli itu paku teman-teman. Nah untuk paku sendiri saya menggunakan paku ukuran 1 inch seperempat teman-teman ya. Nah biasanya untuk pemula yang belum tahu, yang baru memulai usaha dari peti telur, biasanya itu kadang suka tidak tahu teman-teman ya. Kadang mereka beli paku ini reng awi gitu, padahal kalau menurut saya, sepengalaman saya, paku reng awi itu istilahnya terlalu kepanjangan teman-teman ya. Yang saya sering beli itu kan ada dua tipe teman-teman ya. Ada yang satu dus itu isi 2 kilo, ada yang satu dus itu isi 5 kilo teman-teman ya. Itu beda merek teman-teman ya. Nah kalau saya di sini saya memakai paku dengan berat yang 2 kg ini teman-teman ya. Ini dengan harga 40.000 teman-teman per dusnya itu. Ini bisa menghasilkan sekitar 70 peti teman-teman, 70 peti. Nah sedangkan yang 5 kilo ini kalau gak salah ini berapa kilo ya, saya juga lupa lagi nih yang 5 kilo. Soalnya saya sering pakainya yang 2 kilo ini teman-teman ya, saya jarang pakai yang 5 kilo ini. Nah ini harganya itu 2 kilonya itu 40.000 teman-teman, bisa membuat sekitar 70 peti bahkan lebih teman-teman ya, tergantung pemakaian teman-teman itu ya, irit enggaknya. Kadang-kadang kan kalau yang bagi pemula itu kadang-kadang tidak bisa mengatur pakunya teman-teman. Nanti saya akan praktekkan cara membuat peti telur dengan yang kuat dan irit paku teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya saya akan buat tutorialnya. Nah sekarang kita masuk lagi ke rinciannya teman-teman, kita lanjutkan. Berarti yang dibutuhkan untuk 270 peti ini berkisar sekitar 4 dusan teman-teman ya, 4 dus. Nah 4 dus ini bila kita kalikan dengan 40.000,
bisa hasilnya yaitu 160.000 teman-teman. Kita tambahkan dengan harga bahan satu mobil yaitu 200.000, tinggal tambahkan saja 200.000 ditambah 160.000. Nah, jadi jumlahnya 360.000 ditambah tadi yang modal alatnya yaitu teman-teman 120.000. Ini bagi yang tadi yang belum punya golok ya teman-temannya, ini segini kita hitungkan aja dulu ya, bagi yang belum punya ya. Nah, jadi hasilnya yaitu 480.000 untuk satu mobil ya, satu SS. Nah, kemudian biasanya kalau saya dari awal pemuatan sampai penurunan bahan kan saya punya mobil ya teman-teman ya, punya mobil pribadi. Jadi saya paling ada operasionalnya itu teman-teman ya, karena saya juga kalau misalkan narik bahan baku saya tidak sendirian teman-teman, saya capek juga teman-teman ya, kadang kan suka lama gitu. Kalau sama teman kan kalau ada yang nemenin itu bantuin ya, tidak terlalu capek juga teman-teman ya. Ya saya paling ngasih buat ongkosnya itu, ongkos kulinya itu 30.000 naik turun itu teman-teman ya, 30.000. Kemudian saya beli bensin itu kan dikarenakan saya itu dekat ya teman-teman sama penggesekannya. Saya itu mengeluarkan buat uang bensinnya itu 10.000 teman-teman ya. Jadi kita kalkulasikan berarti jumlahnya 520.000 itu untuk modal awal teman-teman ya. Nanti untuk modal selanjutnya teman-teman tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk rincian yang ini teman-teman buat alat, karena alat ini sebagai istilahnya pengeluaran awalnya teman-teman ya, buat alatnya, buat awal. Nanti di periode selanjutnya kalau misalkan petinya udah laku, teman-teman nggak usah kalkulasikan lagi yang 120 ini, paling teman-teman beli kikir aja buat mengasah gergajinya saja teman-temannya, yang dihitungkannya cuma itu aja ya. Kalau misalkan teman-teman harga gergajinya rusak ya tidak apa-apa, bisa teman-teman beli lagi aja ya. Kalau saya gitu ya, saran saya ya pakainya itu yang apik teman-teman ya, jangan jabra gitu kalau makainya ya, saran saya. Jadi gergajinya itu sama alat-alatnya itu awet teman-teman ya. Nah, jadi untuk modal awalnya itu 520.000 teman-teman ya. Ini untuk modal awalnya. Kita lanjutkan ke penjualannya. Ya, ini baru modalnya. Kita lanjutkan ke penjualan. Mungkin ini yang teman-teman tunggu-tunggu, ini yaitu penjualannya atau pemasaran. Nah, biasanya saya memasarkan peti itu ke pabrik-pabrik telur teman-teman ya, telur ayam. Biasanya saya sehari itu pesanan sekitar, kalau yang lagi banyak nih teman-teman ya, saya bahkan sampai 2.700 peti itu per hari. Jadi dikarenakan saya pekerjaannya cuma sedikit teman-teman ya, karena kan juga sekarang lagi libur juga, itu lagi diliburkan pekerja saya. Jadi saya paling yang kerja cuma bertiga. Nah, harga dari satuan petinya itu yaitu saya jual 3.650 per peti teman-teman. Nah, bila kita kalikan dengan tadi, dengan yang satu mobil SS itu bisa menghasilkan 270 peti. Nah, kita kalikan 270 ya, kita berhitung teman-teman. 0 kali 0, 0, 0 kali 5, 0, 0 kali 6, 0, 0, 0, 0, 0 sih. Nah, maaf ya teman-teman ya, ini agak sedikit lambat ya dalam hitung-hitungan saya. Kita jumlahkan 9, 8, 5, 5, 0, 0. Jadi penjualan dari satu mobil itu yaitu 930.000
85.500. Nah, ini untuk penjualan dari satu mobil, bahkan ini lebih teman-teman, dari 4 dus paku aja kalau menurut saya itu bisa lebih dari 270 peti. Itu 280 peti juga pasti lebih ya, itu untuk 300 petian itu teman-teman ya, 4 dus. Bila teman-teman pengen tahu ya, tergantung irit enggaknya pemakaiannya teman-teman ya, tergantung bahannya juga. Kalau misalkan bahannya pada kecil ya pasti akan membuat borosnya juga itu paku. Tapi kalau bahannya agak lebar-lebar gitu ya, misalkan dari ukuran 1, nih ukuran ininya 1 cm, ininya 6 cm. Nah, lebarnya ini 6 cm ya teman-teman ya, ininya 1 cm. Nah, itu saya rasa ini irit paku. Tapi kalau misalkan 1,3 cm ya, ini nantinya akan membuat boros paku teman-teman ya. Saya sarankan ya bahannya jangan terlalu kecil-kecil juga teman-teman ya, yang sedang aja, yang ukurannya 6 cm ya, minimal 5 cm lah lebarnya teman-teman. Nah, coba kita kurangi dengan modal tadi yang 520.000. Nah, jadi keuntungannya yaitu 465.000 ya. Kita kurangi lagi biaya produksinya teman-teman ya. Sabar teman-teman. Kita kurangi biaya produksi. Biasanya kalau saya mempekerjakan pegawai saya itu sistemnya borongan teman-teman ya. Kalau dari satu peti itu saya gaji seharga Rp1.000 per petinya. Berarti tadi kita kurangi 270 peti ya, 170.000. Nah, jadi keuntungan dari satu mobil SS itu bersihnya itu 195.500 ya teman-teman ya. Bila teman-teman punya karyawan, kecuali kalau teman-teman dipekerjakan sendiri oleh teman-teman, itu penghasilannya itu bersihnya itu 465.500 ya. Kalau misalkan teman-teman punya pegawai, nah ini bersihnya sejuta tuh, 195.500. Nah, kalau saya biasanya bahan satu mobil itu paling juga kuatnya 1 hari teman-teman ya. Satu mobil itu 1 hari, bahkan 2 hari teman-teman ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan teman-teman ya. Ya mohon maaf bila ada sedikit kekurangan dari kata ya, mungkin dari ucapan saya agak sedikit gugup ya teman-teman ya, agak sedikit grogi itu teman-teman ya, mohon dimaafkan. Nah, untuk video selanjutnya nanti saya akan membuat tutorial cara membuatnya teman-teman ya, membuat peti telur yang kuat dan kokoh teman-teman ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.